untuk menemui seorang pembesar, menemui orang penting, di antara yang harus kita perhatikan juga adalah penampilan. Ini bahasa hari ini disebut dengan good looking. Ya, jadi enak dilihat. Dan siapa tidak kenal dengan Dihya bin Khalifah al-Kalbi, seorang pemuda yang rupawan, yang tampan luar biasa, sehingga membuat para gadis Madinah waktu itu terpana melihat penampilannya. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtarah minal amwali bil kathrah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabil barah. Teman-teman sekalian, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang akan kita bahas hari ini adalah sahabat Nabi yang spesial. Sahabat Nabi yang menjadi buah bibir gadis-gadis Madinah Al-Munawwarah. Bahkan dikisahkan setiap kali dia keluar rumah dan kemudian lewat di keramaian, maka para gadis Madinah mengeluarkan kepalanya mengintip, sekedar pengen melihat sosok sahabat Nabi yang akan kita bahas ini. Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Inilah sahabat Nabi ini. Seorang sahabat Nabi yang luar biasa rupawan, tampan, postur tubuhnya yang pas dengan tinggi badannya, raut wajahnya yang selalu menyenangkan setiap orang yang memandangnya, rambutnya yang lurus tapi setengah ikal, dan ditambah lagi dengan pakaiannya yang selalu cerah dan kemudian membuat dirinya semakin enak dipandang. Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Dia masuk Islam dan kemudian membersamai Rasulullah SAW di semua peperangan di masa Nabi. Tidak pernah absen sama sekali. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menemui beberapa raja pada waktu itu, di antara adalah Raja Romawi, maka Dihya bin Khalifah al-Kalbi ini diutus oleh Rasul untuk berangkat ke daerah Damaskus, daerah Suriah hari ini, daerah wilayah Syam, untuk mengantarkan surat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini tidak salah pilih, sebab untuk menemui seorang pembesar, menemui orang penting, di antara yang harus kita perhatikan juga adalah penampilan. Ini bahasa hari ini disebut dengan good looking. Jadi enak dilihat. Dan siapa tidak kenal dengan Dihya bin Khalifah al-Kalbi, seorang pemuda yang rupawan, yang tampan luar biasa, sehingga membuat para gadis Madinah waktu itu terpana melihat penampilannya. Dan satu kisah lagi tentang ketampanan sahabat Nabi bernama Dihya bin Khalifah al-Kalbi ini. Malaikat Jibril alaihissalam setiap kali turun membawakan wahyu, tidak setiap, tapi sering ketika malaikat Jibril turun membawakan wahyu, menyampaikan sesuatu berita dari Allah SWT kepada Rasulullah, niscaya dia menyerupakan dirinya dengan Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Artinya apa? Kalau sahabat Nabi ini biasa-biasa saja, manalah mungkin malaikat Jibril menyerupakan diri dengannya. Sehingga ada riwayat mengatakan kesaksian Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia pernah mengatakan malaikat Jibril datang kepada Nabi dan Ummu Salamah sedang bersama dengan beliau. Maka dia pun berbicara, lantas kemudian berdiri, sehingga Nabi pun berkata kepada Ummu Salamah, siapakah ini? Lantas Ummu Salamah mengatakan, Dihya. Jadi dia mengira ini adalah Dihya bin Khalifah al-Kalbi, padahal itulah malaikat Jibril. Kemudian Aisyah juga memberikan kesaksian setelah perang Ahzab, saat baginda Rasul akan beristirahat di rumah salah seorang istrinya, maka Aisyah melihat dari balik jendelanya dan melihat seorang laki-laki yang diketahui adalah Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ternyata bukan, itu adalah malaikat Jibril yang menyerupakan diri dengan Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ini menunjukkan betapa rupawan sosok laki-laki ini. Nah, dialah yang diutus oleh baginda Rasul untuk bertemu dengan Raja Romawi, membawa surat Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Dihya bin Khalifah al-Kalbi ini menuju ke Damaskus, Suriah,
mengantarkan surat Rasulullah kepada Heraklius Raja Romawi. Dan qadarullah, Raja Romawi Heraklius waktu itu ya sedang berada di daerah selatan bagian Syam atau daerah Palestina kalau sekarang, sedang berada di daerah Palestina. Maka tidak kesulitan Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini ya mengantarkan surat dan bertemu langsung dengan Raja Romawi ini. Ketika membaca surat dari Rasulullah SAW ini yang mengajaknya untuk masuk Islam, Raja Romawi ini ingin tahu tentang siapa yang mengirim surat ini. Maka Raja Romawi ini memerintahkan kepada para stafnya untuk melihat, barangkali ada di daerah yang mereka tempati hari itu, ada orang Arab yang mungkin berasal dari kota Mekah ataupun kota Madinah yang bisa ditanya tentang siapa Muhammad ini. Dia nggak tahu. Kalau sekarang mungkin kondisinya udah beda. Kita nggak usah nyari kemana-mana gitu kan, tapi cukup searching di internet dan ketemu. Ya, lihat IG-nya, ya, lihat Facebook-nya, ya, lihat juga mungkin pernah diberitakan di website, sehingga kita tahu siapa dia. Nah dulu kan nggak ada. Maka Romawi ini dengan kecerdasannya dia pengen tahu siapa yang ngirim surat ini. Dan qadarullah teman-teman sekalian, waktu itu ya Abu Sufyan bin Harb sedang berada di daerah Palestina. Ya. Dan waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Dia masih berada dalam masa gencatan senjata antara kaum muslimin dan kafir Quraisy dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Maka dipanggillah Abu Sufyan ini bersama dengan beberapa orang dari teman-temannya sesama pedagang dan dihadapkan kepada Raja Romawi ini. Kata Raja Romawi, apakah kalian ini semuanya berasal dari negeri Hijaz, maksudnya Mekah dan Madinah? Iya, kami dari Mekah. Siapakah di antara kalian yang akrabu nasaban, yang paling dekat nasabnya dengan orang yang ngirim surat ini? Muhammad. Saya, kata Abu Sufyan bin Harb. Dialah yang dianggap pemimpin kabilah dan orang yang dianggap paling dekat dengan Rasulullah. Maka dia pun segera dihadapkan. Kata Heraklius ini, Abu Sufyan, Anda berada di depan. Teman-temannya ada di belakang. Seperti ini, di depan, teman-temannya di belakang. Kata Heraklius ini, saya akan bertanya beberapa hal kepada Abu Sufyan. Dan kalian yang berada di belakang Abu Sufyan, saddiquhu in sadaq. Kalau dia benar, benarkan. Tapi kalau dia salah, kasih tanda, kasih isyarat bahwa Abu Sufyan dusta. Maka berlangsunglah ya dialog antara Raja Heraklius dengan Abu Sufyan bin Harb yang waktu itu masih kafir. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, akhirnya Heraklius ini merasa bahwa orang yang mengirim surat ini alal haq, berada dalam kebenaran. Dan wallahi, demi Allah, kata Raja Heraklius ini, sungguh ya, kekuasaan orang ini akan menggapai tempat di mana saya berpijak sekarang. Ila qadamayya hadi. Ya. Abu Sufyan heran. Ya. Kata dia, luar biasa. Muhammad ini kekuasaannya mengguncang dunia sampai ke Heraklius, Raja Romawi gitu kan. Dan namun sayang, demikianlah hidayah. Walaupun dia tahu bahwa risalah Rasulullah adalah benar, surat tersebut benar, Muhammad adalah utusan Allah SWT, namun hidayah belum menghampirinya. Ya, sampai kemudian akhir hayat dikisahkan Raja Romawi ini tidak masuk Islam. Dan dikisahkan adapun Dihya bin Khalifah Al-Kalbi setelah selesai membawa misinya, dia pun kemudian pulang ke Madinah Al-Munawwarah membawa oleh-oleh. Ada yang mengatakan oleh-oleh tersebut dikasih oleh Abu Sufyan bin Harb, tapi ada juga mengatakan dia diberikan oleh Heraklius. Tapi sayang, dalam perjalanan dari Palestina ini, negeri Syam ini menuju ke Madinah Al-Munawwarah, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi dicegat oleh kawanan rampok dan dia pun dirampok, dijarah hartanya dalam perjalanan tersebut. Nah, bagaimana nasib Dihya bin Khalifah Al-Kalbi selanjutnya setelah mengantarkan surat baginda Rasul ke Raja Heraklius? Kita akan bahas lanjutannya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis, sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Kita masih bicara dan bercerita tentang seorang sahabat Nabi yang tampan, rupawan, ya, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, utusan Rasulullah
ke Raja Romawi. Setelah mengantarkan surat Rasulullah kepada Raja Romawi, maka Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini pulang kembali ke Madinah Al-Munawwarah. Namun sayang, di sebuah tempat bernama Hasma, dia dihadang rampok. Seluruh hartanya dijarah. Semua hadiah yang diberikan oleh Raja Heraklius tersebut tidak ada yang tersisa sedikit pun. Maka Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini segera pulang kembali menemui Rasulullah SAW dan menceritakan semuanya, termasuk pengalamannya bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb, termasuk pengalamannya juga bertemu dengan Heraklius dan seterusnya, termasuk juga ketika dirampok. Begitu mendengar Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ini dirampok, maka baginda Rasul dikisahkan segera memberikan hadiah. Rasulullah segera mengutus Zaid bin Harithah bersama dengan 500 orang untuk pergi ke Hasmah, ke tempat dia dirampok tadi, dan kemudian menyelesaikan urusan dengan mereka, melancarkan serangan terhadap kabilah Bani Juzam yang telah merampas harta milik Dihya tadi, dan mereka berhasil mengalahkan pasukan tersebut dan membawa harta rampasan perang yang banyak, bahkan lebih dari yang dimiliki oleh Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Mereka membawa sekitar 1000 ekor unta, 5000 ekor kambing, dan 100 tawanan wanita dan anak-anak. Dan sebelumnya antara kaum muslim dan kabilah Juzam ini sebenarnya ada ikatan perjanjian. Tapi karena mereka sudah melanggar, telah merampas harta milik Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dan ini cukup bagi Rasulullah untuk memutuskan tali perjanjian karena mereka sudah melanggar. Dan karena itu salah seorang di antara pimpinan kabilah Bani Juzam itu yang bernama Zaid bin Rifa'ah menemui Rasulullah SAW dan mengemukakan beberapa alasan. Dan dia bahkan dengan beberapa orang di antaranya kemudian bahkan memeluk Islam. Dan dia mengatakan berusaha untuk melerai orang-orang yang merampok Dihya, tapi tidak bisa mencegah. Walaupun para ulama kemudian berbeda pendapat tentang kasus ataupun peristiwa-peristiwa ini, tapi pada akhirnya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi selamat dan sampai kepada Rasulullah SAW. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia sempat menemani Rasulullah sampai akhir hayat Rasulullah, kemudian membersamai Abu Bakar Siddiq sampai pada pemerintahan Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'in. Dan dia juga sempat ikut berperang melawan pasukan Romawi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab ataupun pada pemerintahan Utsman bin Affan, sehingga dia menghabiskan waktunya di daerah Damaskus, Suriah, dan wafat pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Makanya jangan cari makam Dihya bin Khalifah Al-Kalbi di Mekah ataupun Madinah, tidak ada. Dia termasuk sahabat Nabi yang dimakamkan di Damaskus, Suriah. Dan ini memberikan penjelasan juga kepada kita bagaimana para sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang menyebar di berbagai wilayah. Ini bukan hanya Makkah dan Madinah. Ini juga pelajaran bagi kita agar terus bergerak menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berdiam di satu tempat saja. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi telah memberikan teladan kepada kita dalam banyak hal, termasuk diantaranya tentang pentingnya berdakwah dengan tulisan, seperti lakukan oleh Rasulullah SAW. Juga tentang pentingnya menyampaikan risalah ini ke seluruh dunia, karena Rasul itu adalah rahmatan lil alamin, bukan untuk orang Arab saja atau untuk orang Jazirah Arab saja. Semoga kita diberikan generasi-generasi yang tampan wajahnya, baik akhlaknya, berani seperti Dihya bin Khalifah Al-Kalbi, insyaallah. Tetap bersama kami dalam seri-seri berikutnya di serial Orang-Orang Mulia di sekitar Rasulullah SAW bersama saya Happy Ani Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.